Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau, dikuduskanlah nama Engkau, diagungkanlah nama Engkau. Kami hari ini ingin belajar firman-Mu agar kami tetap teguh, agar kami tidak terombang-ambing dengan pengajaran palsu, agar kami dapat keyakinan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami karena kami tidak bisa apa-apa. Biarlah Roh-Mu menjaga hati pikiran hamba dan hati pikiran jemaat-Mu agar firman yang disampaikan yang hari ini kami sama belajar dapat menjadi buah visi dan keamanan bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba dan kami berdoa. Amin. Ya saudara, hari ini kita masuk ke dalam satu surat yang baru, yaitu surat 2 Petrus. Nah, jadi 2 Petrus itu suratnya itu tema utamanya adalah memerangi ajaran palsu. Jadi dibagi 3 pasal. Pasal pertama itu adalah pentingnya dan kekuatan firman Tuhan. Jadi itu. Yang kedua, bagaimana mengenal guru-guru palsu, pekerjaannya seperti apa, ajarannya seperti apa, akan dibuka di sini. Yang ketiga adalah untuk bertekun dan bersiap untuk kedatangan Tuhan. Jadi stepnya adalah kita harus ngerti dulu firman Tuhan itu kekuatannya seberapa besar. Kedua, kita kenalin guru-guru palsu itu seperti apa. Dan yang ketiga, barusanlah kita harus bersiap untuk kedatangan Tuhan. Jadi tujuan pengajaran 2 Petrus agar jemaat dapat tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kedua, agar jemaat tidak terombang-ambing dengan pengajaran palsu. Dan yang ketiga, agar jemaat siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, saya punya jam tangan. Saudara tahu ini asli atau palsu? Nah, bagaimana saudara tahu ini asli adalah palsu? Yaitu dengan Anda mengetahui yang asli. Jadi kalau kita tahu jam tangan itu aslinya seperti apa, barulah kita bisa bedakan ini palsu atau ini asli. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita dapat bertumbuh di dalam firman Tuhan yang asli, yang benar-benar dalam firman Tuhan, maka kita dapat membedakan antara yang palsu dan yang asli. Karena itu dalam pasal pertama itu disampaikan oleh Petrus tentang firman Tuhan terlebih dahulu, barusan di pasal 2 tentang ajaran-ajaran palsu. Oke, saudara, saya mulai. Jika ada orang di gereja mula-mula yang tahu pentingnya waspada, itu adalah Rasul Petrus. Dia memiliki kecenderungan di tahun-tahun awalnya untuk merasa terlalu percaya diri ketika bahaya sudah dekat dan mengabaikan peringatan guru. Dia bergegas ke depan ketika dia seharusnya menunggu. Dia tidur ketika dia seharusnya berdoa. Dia berbicara ketika dia seharusnya diam. Petrus adalah seorang Kristen yang berani tetapi ceroboh. Tapi dia sudah mempelajari pelajarannya dan dia ingin membantu kita mempelajari juga. Dalam suratnya yang pertama, Petrus menekankan kasih karunia Allah, tetapi di dalam surat yang kedua ini, penekanannya adalah pada pengenalan akan Allah. Kata tahu atau pengetahuan digunakan setidaknya 13 kali dalam surat pendek ini. Kata itu tidak berarti pemahaman intelektual belaka tentang sesuatu kebenaran, meskipun itu tercakup. Itu berarti berpartisipasi hidup dalam kebenaran dalam arti yang digunakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, Petrus membuka suratnya dengan gambaran tentang kehidupan Kristen sebelum dia menggambarkan pemalsuan kebenaran dalam pasal 2. Dia menggambarkan karakteristik orang beriman sejati. Cara terbaik untuk mendeteksi kepalsuan adalah memahami kebenaran, seperti yang saya katakan tadi. Untuk tahu jam yang palsu, Anda harus tahu jam yang asli itu seperti apa. Jadi cara yang terbaik untuk mendeteksi kepalsuan adalah harus memahami kebenaran itu sendiri. Nah, di sini Petrus membuat 3 penegasan penting terhadap kehidupan Kristen yang sejati. Saudara, 1, kehidupan Kristen dimulai dengan iman, ayat 1-4. Iman itu harus menghasilkan pertumbuhan spiritual. Dan pertumbuhan spiritual membawa hasil-hasil praktis. Kita baca firman-Nya 2 Petrus 1 ayat 1-11.
Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, yaitu dengan jalan pengenalan kita akan Dia, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki itu semua, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wah, keren saudara ya. Jadi pertama, kehidupan Kristen dimulai dengan iman. Petrus menyebutnya iman yang berharga. Jadi artinya apa saudara? Artinya kedudukan kita di hadapan Tuhan saat ini sama dengan kedudukan para rasul yang berabad-abad yang lalu. Jadi kedudukan kita sama rasul itu sama saudara. Mereka tidak memiliki keuntungan khusus dibanding kita hanya karena mereka mendapatkan hak istimewa untuk berjalan bersama Yesus Kristus, melihat Dia dengan mata kepala sendiri dan ikut serta dalam mujizatnya. Kita tidak perlu melihat Tuhan Yesus dengan mata manusia untuk mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan berbagi kemuliaannya. 1 Petrus 1 ayat 8. Saudara, iman ini, kehidupan Kristen yang dimulai dengan iman ini ada pada seseorang. Iman ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Sejak awal suratnya, Petrus telah menegaskan keilahian Yesus Kristus, yaitu Allah dan Juru Selamat kita. Bukanlah dua pribadi yang berbeda. Mereka menggambarkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Paulus menggunakan ungkapan serupa dalam Titus 2 ayat 10 dan 3 ayat 4. Petrus mengingatkan para pembacanya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dengan mengulang gelar agung ini dalam 2 Petrus 1 ayat 11, 2 ayat 20 dan 3 ayat 2. Penyelamat adalah orang yang membawa keselamatan, dan kata keselamatan sudah tidak asing lagi bagi orang-orang pada zaman itu. Dalam kosakata mereka, itu berarti pembebasan dari masalah, khususnya pembebasan dari musuh. Itu juga mengusung gagasan kesehatan dan keselamatan. Jadi saya akan coba menerangkan kata juru selamat. Seorang dokter dipandang sebagai penyelamat karena dia membantu membebaskan tubuh dari rasa sakit dan keterbatasan. Seorang jenderal yang menang adalah penyelamat karena ia melepaskan rakyat dari kekalahan. Bahkan seorang pejabat yang bijak pun bisa jadi penyelamat karena dia menjaga ketertiban negara dan menyelamatkannya dari kekacauan dan korupsi. Nah saudara, dibutuhkan sedikit wawasan untuk melihat bagaimana gelar juru selamat yang diterapkan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tabib agung yang menyembuhkan hati kita dari penyakit dosa. Yesus Kristus adalah sang penakluk yang telah mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu dosa, maut, setan, neraka, dan memimpin kita menuju kemenangan. Dia adalah Allah dan Juru Selamat kita,
Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan dan Juru Selamat. Diulang berapa kali di dalam surat Petrus. Untuk menjadi penyelamat kita, Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya di kayu salib dan mati bagi dosa dunia. Jadi saudara, pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Tuhan, itu jelas benar-benar sesat. Oke? Tuhan kita, Yesus Kristus, memiliki 3 komoditas rohani yang tidak dapat diperoleh siapapun dari siapapun juga, yaitu kebenaran, kasih karunia, dan kedamaian. Jadi ketika Anda mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Anda, kebenarannya akan menjadi kebenaran Anda. Dan Anda akan diberikan kedudukan yang benar di hadapan Allah. Kita tidak bisa menjadi benar tanpa kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Jadi setan seringkali menggagalkan orang untuk diselamatkan dengan mengatakan Tuhan Yesus bukan Juru Selamat. Kalau kita bilang Tuhan Yesus bukan Juru Selamat, kebenaran Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam kita. Dan kita akan tersesat, saudara. Oleh karena itu di sini akan ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kita teguh di sini. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran ini. Itu adalah pemberian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang beriman, teguh, yang tidak terombang-ambing. Karena bukan karena perbuatan kebenaran yang kita lakukan, tetapi karena kemurahannya Ia menyelamatkan kita. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tuhan dalam belas kasihannya tidak memberi apa yang pantas kita terima, yaitu penghukuman akhir. Dia belas kasihan. Dan Tuhan dalam kasih karunia memberi kita apa yang tidak pantas kita terima, keselamatan. Karena itu, Allah kita adalah sumber segala kasih karunia dan Dia menyalurkan kasih karunia itu kepada kita melalui Yesus Kristus. Hasil dari pengalaman ini adalah kedamaian, yaitu damai sejahtera dengan Allah. Faktanya, kasih karunia dan kedamaian Tuhan itu dilipat gandakan kepada kita ketika kita berjalan bersamanya dan percaya akan janji-janjinya. Saudara, yang kedua, iman ini melibatkan kuasa Allah. Kehidupan Kristen dimulai dengan iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada pribadi Yesus Kristus. Namun ketika Anda mengenal Yesus Kristus secara pribadi, Anda juga mengalami kuasa Allah. Dan kuasa ini yang membuat kita bisa hidup dalam kesalehan. Orang berdosa yang belum diselamatkan itu sudah mati. Dan hanya Yesus Kristus yang dapat membangkitkan dia dari kematian. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Dia berkata, "Lepaskanlah dia dan biarkanlah dia pergi. Singkirkanlah kain kafan." Saudara, ketika Anda dilahirkan di dalam keluarga Allah, melalui iman di dalam Yesus Kristus, Anda dilahirkan lengkap. Tuhan Yesus sudah memberi Anda semua yang Anda perlukan untuk kehidupan dan kesalehan. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan kamu utuh di dalam Dia. Nah, saudara, di sini guru palsu menyatakan bahwa mereka memiliki doktrin khusus yang menambahkan sesuatu dalam kehidupan para pembaca surat Petrus. Namun Petrus tahu bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan. Jadi seperti kita lahir fisik, saudara, sama seperti bayi normal yang dilahirkan dengan semua perlengkapan yang dibutuhkannya untuk hidup. Tangan ada, kaki ada, mulut ada, semuanya ada. Bayi itu hanya perlu bertumbuh. Demikian pula bayi Kristen memiliki semua yang dia dibutuhkan. Gak perlu tambah sesuatu, hanya perlu bertumbuh. Tuhan tidak pernah perlu menambahkan kembali modelnya karena ada sesuatu yang kurang atau salah. Jadi sebagaimana seorang bayi mempunyai struktur genetik tertentu yang menentukan bagaimana ia akan bertumbuh, demikian pula orang beriman terstruktur secara genetis untuk mengalami kemuliaan dan kebajikan. Suatu hari nanti dia akan menjadi seperti Yesus Kristus. Kita telah dipanggil bagi kemuliaan yang kekal. Jadi kita itu dari lumpur dosa itu kepada kemuliaan, saudara. Dan kita akan berbagi kemuliaan itu ketika Yesus Kristus datang kembali dan membawa umatnya ke surga. Namun kita juga dipanggil menuju kebajikan. Kita telah diselamatkan agar kita dapat menunjukkan pujian atau kebajikan kepada Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib.
Kita hendaknya tidak menunggu sampai kita masuk surga untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam karakter dan tingkah laku kita, harusnya sekarang juga hendaknya kita menyingkapkan keindahan dan rahmat-Nya saat ini. Saudara, iman ini melibatkan janji-janji Allah. Tuhan tidak pernah hanya memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup dan beribadah, tetapi Dia juga memberi kita firman-Nya untuk memampukan mengembangkan kehidupan dan kesalehan ini. Janji-janji firman ini adalah luar biasa karena datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa dan menuntun pada kehidupan yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Mereka berharga karena nilainya itu tidak dapat dihitung. Jika kita kehilangan firman Tuhan, tidak ada cara untuk menggantikannya. Petrus pasti menyukai kata berharga karena ia menulis tentang iman yang berharga, janji-janji yang berharga, darah yang berharga, batu permata, dan juru selamat yang berharga. Ketika orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, Roh Allah menggunakan firman Allah untuk menanamkan kehidupan dan sifat Allah di dalam dirinya. Saudara, seorang bayi pasti memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya. Anak perempuan saya punya sifat hampir sama saya. Dia nggak suka jalan-jalan, dia suka baca buku di rumah, ya mirip-mirip saya lah gitu. Nah, sama juga seseorang yang lahir dari Tuhan memiliki sifat ilahi dengan Tuhan. Orang yang berdosa yang terhilang sudah mati. Namun orang Kristen yang tetap hidup karena ia berbagi kodrat ilahi. Saudara, orang berdosa yang terhilang semakin membusuk karena sifatnya yang rusak. Namun orang Kristen dapat mengalami kehidupan kesalehan yang dinamis karena ia memiliki kodrat ilahi Allah, karena ia lahir dari Allah di dalam dirinya. Umat manusia berada di bawah perbudakan kerusakan. Namun, orang percaya dapat mendapat kebebasan dan pertumbuhan yang merupakan bagian dari memiliki kodrat ilahi. Saudara, alam menentukan selera makan. Babi sembarang buang air besar. Mau diajarin buang besar juga dia tetap akan buang besar. Anjing malah memakan muntahannya sendiri. Tetapi domba menginginkan padang rumput yang hijau. Alam juga menentukan perilaku. Elang terbang karena mempunyai sifat elang. Lumba-lumba berenang karena itulah sifat lumba-lumba. Alam juga menentukan lingkungan. Tupai memanjat pohon, tikus tanah bersembunyi di bawah tanah, dan ikan salmon berenang di air. Alam juga menentukan pergaulan kita. Singa berpergian dengan bangga, domba berpergian dalam kawanan, dan ikan juga dalam kawanan. Saudara, jika alam menentukan selera, kita juga memiliki selera Tuhan di dalamnya. Kalau selera Tuhan adalah kasih dan kita adalah lahir dari Tuhan, tidak mungkin kita membenci. Maka kita harus memiliki selera terhadap hal-hal yang murni dan suci. Perilaku kita juga harus seperti perilaku Bapa di sorga. Dan kita harus hidup dalam lingkungan rohani yang sesuai dengan sifat kita. Kita harus bergaul dengan apa yang sesuai dengan sifat kita. Satu-satunya kehidupan normal yang menghasilkan buah bagi anak Tuhan adalah kehidupan yang saleh. Saudara, karena kita memiliki sifatnya Tuhan, kita telah sepenuhnya terbebas dari kekotoran batin dan pembusukan dunia yang jahat saat ini. Jika kita memberi makan pada kodrat yang baru ini dengan makanan firman, seperti yang kita lakukan sekarang saudara, maka otomatis kita tidak akan tertarik lagi pada sampah dunia. Namun jika kita mencukupkan keinginan daging, yaitu Roma 13 ayat 14, sifat kita yang berdosa akan menginginkan dosa lama dan kita tidak akan menaati Allah. Jadi kehidupan yang saleh adalah hasil dari pengembangan sifat baru di dalam diri kita. Oke? Itu dimulai dengan iman, tetapi iman harus menghasilkan pertumbuhan spiritual. Saudara, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pertumbuhan. Tidak ada bayi yang terus-menerus jadi bayi. Bayi itu pasti bertumbuh. Kelahiran baru bukanlah akhir, itu adalah permulaan. Bayi bukannya akhir, tetapi bayi adalah permulaan. Tuhan memberi anak-anaknya semua yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Namun anak-anaknya harus berusaha keras dan rajin menggunakan sarana kasih karunia yang telah Dia sediakan. Firman Tuhan. Bayi saudara
Ya udahlah, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Bayi harus belajar berjalan dan berusaha keras dan rajin untuk belajar berjalan agar dia bisa berjalan. Bayi harus berusaha untuk makan makanan keras agar dia dapat makan makanan keras. Karena itu pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis. Hal itu memerlukan kerjasama dengan Tuhan dan penerapan ketekunan dan disiplin rohani. Salah satunya adalah pendalaman Alkitab ini, saudara. Itu butuh disiplin rohani dan ketekunan, tapi hasilnya itu wah, saudara. Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan memang sudah diberikan, tetapi kerjakanlah keselamatanmu, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi 2 ayat 12-13. Petrus menyebutkan 7 ciri kehidupan saleh, namun kita tidak boleh menganggapnya sebagai 7 manik-manik dalam seutas tali atau bahkan 7 tak perkembangan. Kata yang diterjemahkan menambah sebenarnya berarti menyediakan dengan murah hati. Dengan kata lain, kita mengembangkan satu kualitas saat kita menjalankan kualitas lainnya. Jadi dengan iman, tambahkanlah imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kesabaran, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Nah, ini rama-raman ini berhubungan satu sama lain sebagaimana ranting terhubung dengan batang dan ranting dengan ranting. Seperti buah roh, sifat-sifat ini tumbuh dari kehidupan dan dari hubungan yang penting dengan Yesus Kristus. Tidaklah cukup bagi orang Kristen, udahlah tergantung Tuhan aja. Melepaskan dan membiarkan Tuhan seolah-olah pertumbuhan rohani itu pekerjaan Tuhan aja. Secara harfiah Petrus menulis, berusahalah semaksimal mungkin untuk bertekun dalam firman Tuhan. Bapak dan anak harus bekerja sama. Nah, saudara, di sini pertumbuhan spiritual yang pertama adalah tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kualitas karakter pertama adalah kebajikan. Kita menemukan kata-kata ini dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan kata ini pada dasarnya keunggulan. Bagi para filsuf Yunani, kata ini berarti pemenuhan sesuatu. Ketika segala sesuatu di alam ini memenuhi tujuannya, itulah kebajikan, yaitu keunggulan moral. Kata itu juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan para dewa dalam melakukan tindakan heroik. Juga lahan yang subur yang menghasilkan tanaman yang sangat baik, karena lahan itu sudah memenuhi tujuannya. Bisa dikatakan juga alat yang bekerja dengan benar karena sangat baik, karena telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh alat tersebut. Nah, saudara, seorang Kristen itu seharusnya memuliakan Tuhan karena di dalam dirinya terdapat sifat Tuhan. Orang lain bisa berkata, oh orang Kristen begitu ya, oh orang Kristen beda ya. Jadi ketika dia melakukan ini, dia telah menunjukkan kebajikan, yaitu keunggulan, karena dia telah memenuhi tujuan hidupnya, yaitu memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah milik Kristus. Jadi kebajikan sejati adalah kehidupan Kristiani, bukanlah memoles kualitas manusia betapapun baiknya kualitas tersebut, tetapi menghasilkan kualitas ilahi yang menjadikan seseorang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi iman membantu kita mengembangkan kebajikan, dan kebajikan membantu kita mengembangkan pengetahuan, kualitas kedua. Jadi kata yang diterjemahkan pengetahuan dalam 2 Petrus 1 ayat 2-3 berarti pengetahuan penuh atau pengetahuan yang terus bertambah. Kata yang digunakan sini menyiratkan pengetahuan praktis dan kebijaksanaan. Ini mengacu pada kemampuan untuk menangani kehidupan praktis di dunia dengan sukses. Jadi ini adalah kebalikan dengan berpikiran surga aja sehingga tidak ada gunanya dunia, bukan. Jadi bagaimana berpikiran surga, dengan demikian dapat menangani kehidupan praktis di dunia dengan sukses. Jadi pengetahuan seperti ini tidak datang dengan sendirinya. Hal ini berasal dari ketaatan pada kehendak Allah. Dalam kehidupan Kristen, jangan memisahkan hati dan pikiran, budi pekerti dan pengetahuan. Yang ketiga adalah dari pengetahuan ini kita tambahkan penguasaan diri. Adalah kualitas berikutnya dari daftar kebijakan rohani Petrus, dan itu berarti pengendalian diri. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Amsal 25 ayat 28,
Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Paulus dalam suratnya sering membandingkan orang Kristen dengan seorang atlet yang harus berolahraga dan mendisiplin dirinya jika dia ingin memenangkan hadiah. Nah, setelah pengendalian diri, kita perlu kesabaran. Jadi kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan ketika keadaan sulit. Kalau pengendalian diri berkaitan dengan penanganan kesenangan hidup, nafsu duniawi kita bisa tahan, sedangkan kesabaran terutama berkaitan dengan tekanan dan permasalahan hidup. Dan kemampuan untuk bertahan terhadap orang-orang bermasalah adalah panjang sabar. Jadi seringkali orang menyerah pada kesenangan tidak cukup disiplin untuk menangani tekanan sehingga ia menyerah pada dosa. Saudara, kesabaran bukanlah sesuatu yang berkembang secara otomatis, kita harus mengusahakannya. Yakobus 1 ayat 2-8 memberi kita pendekatan yang tepat. Kita harus menghadapi pencobaan. Kenapa? Karena tanpa cobaan kita tidak akan pernah belajar bersabar. Nah, jadi saudara, kualitas kebijakan bersabar ini dapat kita pelajari dengan cobaan. Dengan iman, kita harus membiarkan pencobaan kita alami, bermanfaat bagi kita, bukan untuk merugikan kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam pencobaan yang kita alami. Jika kita memerlukan hikmat untuk mengambil keputusan, maka Allah akan mengabulkan hikmat tersebut jika kita memintanya. Saudara, memang tidak ada seorang pun yang menyukai pencobaan. Namun kita dapat menikmati keyakinan yang kita miliki dalam pencobaan bahwa Tuhan sedang bekerja, menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Kesalehan berarti serupa dengan Allah. Dalam bahasa Yunani aslinya kata ini berarti dapat beribadah dengan baik. Ini menggambarkan orang yang benar dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya. Mungkin kata terhormat lebih mendekati definisi istilah ini. Dan kepada kesalehan ditambahkanlah, kualitas karakter itulah yang menjadikan seseorang itu beda. Dia hidup di atas hal-hal kecil dalam hidup, nafsu, tekanan yang mengendalikan kehidupan orang lain. Dia berusaha melakukan kehendak Tuhan, dan ketika dia melakukannya, dia mencari kesejahteraan orang lain. Kita tidak boleh berpikir bahwa kesalehan adalah hal yang tidak praktis, karena kesalehan itu praktis. Orang saleh mengambil keputusan yang benar dan mulia, saudara. Dia tidak mengambil jalan yang mudah, hanya untuk menghindari rasa sakit atau cobaan. Dia melakukan apa yang benar karena itu benar, dan karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan kepada kesalehan tambahkanlah kasih persaudaraan. Philadelphia dalam bahasa Yunani adalah suatu kebajikan yang pasti diperoleh Petrus dengan susah payah. Karena bahkan murid-murid Tuhan Yesus sering berdebat dan berselisih paham satu lainnya untuk mengatakan siapa yang paling besar. Jika kita mengasihi Yesus Kristus, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita hendaknya mempraktekkan kasih sayang yang tidak dibuat-buat, yaitu yang tulus terhadap saudara-saudara, dan tidak hanya berpura-pura bahwa kita mengasihi mereka. Biarkanlah kasih persaudaraan tetap ada, bersikap baiklah terhadap sesamamu dengan kasih persaudaraan. Ini harus bertumbuh, saudara, dari iman itu. Jadi fakta bahwa kita mengasihi saudara dan saudari kita dalam Yesus Kristus merupakan salah satu bukti bahwa kita diselamatkan, bahwa kita dilahirkan dari Allah. Namun pertumbuhan Kristen lebih sekedar dari kasih persaudaraan. Kita juga harus memiliki kasih pengorbanan seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Jenis kasih yang dibicarakan dalam 2 Petrus 1 ayat 7 adalah kasih agape, yaitu kasih yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang berdosa yang terhilang. Kasih inilah yang dijelaskan dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih yang dihasilkan hanya oleh Roh Kudus di dalam hati kita ketika kita hidup dalam roh. Saudara, ketika kita dapat mempunyai kasih saudara, kita mengasihi karena kemiripan kita kepada orang lain. Oh, kita sama-sama murid Kristus, karena itu aku mengasihi kamu. Namun kasih agape, kita mengasihi walaupun kita mempunyai perbedaan. Jadi orang itu belum percaya Yesus, kadang-kadang salah paham sama kita tetap mengasihi mereka, dan kita mau mengorbankan diri kita agar mereka dapat mengenal Yesus. Itu adalah kasih agape. Itu kasih yang paling mulia, saudara. Jadi mustahil bagi sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa
untuk menghasilkan ketujuh kualitas karakter Kristen ini, mereka harus dihasilkan oleh Roh Allah. Tentu saja ada orang-orang belum diselamatkan yang memiliki pengendalian diri dan ketahanan yang luar biasa. Namun saudara, kita bisa lihat, orang yang belum diselamat pun punya pengendalian diri, punya kesabaran yang luar biasa. Namun saudara, kebajikan-kebajikan ini menunjuk kepada mereka, bukan pada Tuhan. Mereka melakukan itu agar mereka sendiri yang mendapatkan kemuliaan, bukan Tuhan yang mendapat kemuliaan. Tetapi kita orang Kristen beda, kita melakukan itu bukan untuk meninggikan kita, tetapi biar Tuhan Yesus yang mendapat kemuliaan. Ketika Tuhan menghasilkan sifat indah anaknya, yaitu Yesus Kristus dalam diri seseorang Kristen, maka Tuhan Yesuslah yang menerima pujian dan kemuliaan. Saudara, karena kita lahir dari Allah, maka kita dapat bertumbuh secara rohani dan mengembangkan karakter Kristiani yang demikian. Melalui kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan yang berharga, pertumbuhan ini pasti terjadi. Saudara, ketika kita lahir dari Allah, struktur genetik Allah itu sudah ada. Dan Allah ingin menjadi kita serupa dengan gambar anaknya. Kehidupan di dalam diri kita akan mereproduksi gambaran itu jika kita rajin, saudara. Jika kita bekerja sama Tuhan, belajar Alkitab, dan menggunakan sarana yang telah Dia berikan secara melimpah kepada kita. Dan hal yang menakjubkan adalah ketika gambaran Kristus direproduksi dalam kita hanya lewat Alkitab, saudara, proses itu tidak menghancurkan kepribadian kita sendiri. Kita tetap menjadi diri kita sendiri yang unik. Nah saudara, salah satu bahaya dalam gereja saat ini adalah peniruan. Orang mempunyai kecenderungan untuk menjadi seperti pendetanya, atau seperti pemimpin gereja, atau mungkin seperti orang Kristen yang terkenal. Jangan tiru-tiru, karena kita unik, saudara. Ketika mereka melakukan ini, mereka menghancurkan keunikan mereka sendiri dan gagal menjadi Yesus Kristus. Mereka kalah dalam dua hal. Jadi seperti setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga, memang memiliki kodrat ilahi menyerupai orang tuanya. Namun mereka berbeda, mereka unik. Ya, demikian pula setiap anak dalam keluarga Allah semakin menyerupai Yesus Kristus. Yes, namun berbeda, mereka unik. Karena apa? Orang tua tidak menduplikasi dirinya mereka sendiri agar anaknya itu sama persis bagi mereka. Mereka mereproduksi diri mereka sendiri, dan orang yang tua yang bijaksana membiarkan anak-anak mereka menjadi diri mereka sendiri karena mereka unik di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak usah tiru-tiru orang lain. Seperti saya, saudara, saya tidak tiru khotbahnya, cara khotbahnya orang lain. Saya adalah saya, cara saya ngajar adalah begini, dan memang itu yang diberikan kepada Tuhan, dan saya akan tetap menjadi diri saya sendiri. Begitu, saudara. Dan yang terakhir, pertama, iman akan membawa kepada pertumbuhan spiritual, dan pertumbuhan spiritual akan membawa kepada hasil praktis. Saudara, bagaimana orang percaya bisa yakin bahwa dirinya itu bertumbuh secara rohani? Ada enggak ciri-ciri orang itu bertumbuh secara rohani? Petrus memberikan 3 bukti pertumbuhan rohani yang sejati. Pertama, orang Kristen itu harus berbuah. Karakter Kristen merupakan tujuan akhir, namun juga merupakan alat untuk mencapai tujuan. Semakin kita menjadi seperti Tuhan Yesus, semakin Roh dapat menggunakan kita dalam kesaksian dan pengalaman. Orang Kristen percaya yang tidak bertumbuh adalah orang yang menganggur atau mandul. Mandul itu tidak berbuah, saudara, dan tidak menghasilkan buah. Kenapa? Pengetahuannya tentang Yesus Kristus tidak menghasilkan apapun yang praktis dalam hidupnya. Kata yang diterjemahkan mandul atau menganggur juga berarti tidak efektif. Orang yang gagal bertumbuh biasanya gagal dalam segala hal lainnya. Saudara, beberapa orang Kristen yang paling efektif yang saya pernah kenal. Jadi orang yang saya lihat, orang yang efektif yang pernah saya kenal adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Yaitu dengan belajar Alkitab ini, saudara, pasti efektif. Dan Tuhan akan menggunakan mereka dengan cara yang luar biasa. Memang butuh ketekunan, ya. Mengapa? Karena orang yang belajar Alkitab, karena mereka menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mereka mempunyai karakter dan tingkah laku yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Mereka berbuah karena mereka setia. Mereka efektif karena mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Nah, saudara,
Kualitas karakter yang indah ini ada di dalam diri kita karena kita memiliki sifat ilahi. Tetapi kita harus mengolahnya agar bertambah dan menghasilkan buah dan melalui hidup kita. Kedua, hasil praktisnya adalah mata kita tercelik, yaitu visi. Ahli gizi memberitahu kita bahwa pola makan tertentu saja dapat mempengaruhi penglihatan. Ya, likopen, ya semacam kayak gitu, saudara. Dan hal itu terutama berlaku juga di bidang spiritual. Orang yang belum diselamatkan berada dalam kegelapan karena setan telah membutakan pikirannya. Kalau di dalam 2 Korintus dikatakan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Seorang harus dilahirkan kembali sebelum matanya dibuka dan dia dapat melihat kerajaan Allah. Namun setelah mata kita terbuka, penting untuk kita untuk asupan gizi, untuk meningkatkan penglihatan kita dan melihat semua Tuhan yang ingin kita lihat. Saudara, bayi yang baru lahir itu merem. Tapi bayi itu harus belajar melihat, ya kan? Dengan apa? Asupan gizi. Nah, asupan gizi spiritual kita adalah firman Tuhan. Ungkapan tidak dapat melihat jauh merupakan terjemahan dari kata rabun dekat. Ini adalah gambaran seseorang yang menutup atau menyipitkan matanya, tidak dapat melihat dari kejauhan. Ada beberapa orang Kristen yang hanya melihat gerejanya sendiri, namun gagal melihat kehebatan keluarga Tuhan di seluruh dunia. Beberapa orang percaya melihat kebutuhan di rumah mereka, tetapi tidak memiliki visi akan dunia yang terhilang. Mereka itu egois. Seorang bertanya kepada Philip Brooks apa yang dia lakukan untuk menghidupkan kembali gereja yang mati, dan dia menjawab, "Saya akan menyampaikan khotbah misionaris dan melihat dalam konteks kerajaan sorga secara global." Saudara, di luar sana banyak orang-orang belum diselamatkan. Saya dan Pak Kelvin juga ada masuk ke dalam suatu perkumpulan di mana saya lihat banyak orang belum diselamatkan. Saya sudah mulai menginjil, saudara. Kita harus lihat dunia itu dalam konteks kerajaan surga. Yesus menasihati murid-muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Beberapa jemaat saat ini adalah seperti gereja di Laodikia. Mereka bangga bahwa mereka kaya dan berlimpah harta benda dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak menyadari bahwa mereka melarat, sengsara, miskin, dan buta dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Adalah sebuah tragedi jika kita rabun jauh secara rohani, namun yang lebih tragis adalah menjadi buta, saudara. Jika kita melupakan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, kita tidak akan bersemangat untuk membagikan Yesus Kristus kepada orang lain. Melalui darah Yesus Kristus kita telah disucikan dan diampuni. Tuhan Yesus telah membuka mata kita. Jangan lupakan apa yang telah Dia lakukan. Sebaliknya mari kita tumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita dan mempertajam visi rohani kita. Saudara, hidup ini terlalu singkat dan kebutuhan dunia terlalu besar sehingga umat Tuhan tidak bisa berjalan dengan mata tertutup, saudara. Ya, saya dengan Bro Eko udah 5 tahun, 6 tahun untuk membagikan firman Tuhan di dalam YouTube, saudara. Itu juga membagikan firman Tuhan kepada dunia terhilang. Biarkanlah Tuhan yang memanennya gitu, ya. Dan pertumbuhan spiritual hasil praktis itu adalah keamanan. Kita tahu bahwa kita akan masuk surga, mempunyai keamanan bahwa kita mempunyai hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Wah, itu kita mati gak takut, saudara, karena kita aman. Jika Anda berjalan dengan mata tertutup, Anda akan tersandung. Namun orang Kristen yang bertumbuh berjalan dengan keyakinan karena dia tahu dia sudah aman di dalam Kristus. Bukan pengakuan iman kita yang menjamin keselamatan kita, kemajuan pertumbuhan kita lah di dalam iman yang memberikan kepastian itu. Orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi karakter, tingkah lakunya tidak ada menunjukkan pertumbuhan rohani, berarti menipu dirinya sendiri dan akan menuju dalam penghakiman. Banyak berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Petrus menunjukkan bahwa panggilan dan pemilihan harus berjalan bersamaan. Allah yang sama yang telah memilih umatnya juga menetapkan cara untuk memanggil mereka. Keduanya harus berjalan seiring seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dan olehnya Ia memanggil kamu melalui Injil yang kita berikan. Kita tidak mengorbankan pemilihan kepada orang-orang belum diselamatkan. Kita memberitakan Injil.
Namun Allah akan menggunakan Injil itu untuk memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat. Dan kemudian orang-orang berdosa itu mengetahui bahwa mereka dipilih oleh Allah. Petrus juga menekan bahwa pemilihan bukan alasan untuk ketidakdewasaan rohani dan kurangnya usaha dalam kehidupan Kristen. Beberapa orang beriman mengatakan, apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Tidak ada yang bisa lakukan. Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak membuat orang Kristen itu jadi menganggur. Petrus menasihati kita untuk rajin, saudara. Oleh sebab itu saya rajin, saudara. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Ia menggunakan kata kerja yang sama dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Memang benar bahwa Allah harus bekerja di dalam kita sebelum kita dapat melakukan sesuatu. Namun juga benar bahwa kita harus rela melakukan hal yang sama. Tuhan bekerja dan kita harus bekerja sama dengannya. Pemilihan ilahi tidak boleh menjadi alasan bagi kemalasan manusia. Ya, orang Kristen yang malas itu orang Kristen yang tidak bertumbuh, saudara. Orang Kristen yang yakin akan pemilihan dan panggilannya tidak akan pernah tersandung, tetapi akan membuktikan melalui kehidupan yang konsisten bahwa ia benar-benar anak Allah. Dia tidak akan berada selalu di puncak gunung, tetapi dia selalu akan mendaki lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saudara, jika kita melakukan hal-hal ini, jika kita memperlihatkan pertumbuhan dan karakter Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kalau kita bisa menunjukkan ini, maka kita dapat yakin bahwa kita bertobat dan akan menjadi orang beriman hari dan suatu hari akan berada di surga. Faktanya, orang Kristen yang bertumbuh itu artinya orang yang dapat menantikan pintu masuk yang berlimpah di dalam kerajaan kekal. Tetapi orang Kristen yang belum bertumbuh atau tidak bertumbuh, itu harus cek kembali apakah imannya adalah iman yang mati, seperti yang dikatakan Yakobus. Orang Yunani menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan sambutan yang diberikan kepada pemenang Olimpiade ketika mereka kembali ke rumah. Setiap orang beriman pasti sampai di surga, namun ada yang mendapat sambutan yang lebih mulia daripada yang lainnya. Sayangnya, beberapa orang percaya akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Kata dilayani di dalam 2 Petrus 1 ayat 11 sama dengan kata tambahan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Menambahkan itu, dilayani merupakan terjemahan kata Yunani yang berarti menanggung biaya paduan suara. Jadi istilahnya kalau di dulu itu ada kelompok teater Yunani yang menampilkan drama mereka harus menanggung biayanya yang sangat besar. Kata kemudian berarti membuat perbekalan yang melimpah. Saudara, menambah itu artinya membuat perbekalan yang melimpah agar kita waktu masuk surga kita disambut dengan mulia, mendapatkan mahkota yang indah. Jika kita memberikan hati yang melimpah untuk bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan berkat yang melimpah untuk kita ketika kita masuk surga, saudara. Saya mau, saudara, maka itu saya akan tetap berusaha keras untuk belajar firman Tuhan gitu loh. Ya, karena saya tahu kebenaran ini. Penutup, saudara, bayangkan saja berkat-berkat yang dinikmati oleh orang Kristen yang sedang bertumbuh. Dapat buah, matanya melek, ya, dapat visi dan dapat keamanan bahwa dia itu pasti masuk surga. Dan yang terbaik dari surga itu kasih sukacita dan damai sejahtera. Dan surga itu sendiri juga milik orang Kristen. Itu adalah berkat yang luar biasa yang dinikmati orang Kristen, saudara. Yang apa? Yang bertumbuh. Yang apa? Yang belajar firman Tuhan tiap hari itu bertumbuh. Nah, saudara, sayang sekali jika kita udah Kristen tapi tidak bertumbuh. Nah, saudara, saya akan rangkum. Kehidupan Kristen dimulai dengan iman. Tapi iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus menuntun pada pertumbuhan rohani. Kecuali jika itu adalah iman yang mati. Gak perlu bertumbuh, iman itu mati. Namun iman yang mati bukan iman yang menyelamatkan. Iman menuntut pertumbuhan dan pertumbuhan itu hasilnya adalah apa? Hasil praktis dalam kehidupan pelayanan. Buah, visi, dan keamanan. Saudara, jadi orang-orang yang mempunyai pengalaman Kristen seperti ini kemungkinan besar tidak akan menjadi korban dari guru-guru palsu yang murtad. Karena itu pelajaran ini penting sekali, saudara. Oke, jadi demikiannya penjelasan saya tentang surat pertama dari 2 Petrus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Untuk minggu depan kita akan bahas lagi tentang firman Tuhan, yaitu saya akan membandingkan firman Tuhan dengan hikmat dunia, di mana firman Tuhan tetap
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.